Halo para penggemar Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai mengapa mengenai riset dalam paradigma kuantitatif. Nah, narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali MA. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dan beliau adalah pakar dalam bidang penelitian, pendidikan, dan telah banyak mempublikasikan buku-buku dan bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau pengalaman birokrasinya adalah pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, juga pernah menjadi Dirjen Pendidikan Islam di Kementerian Agama, dan banyak sekali anggota-anggota sebagai board member, executive board member dari berbagai lembaga-lembaga dunia seperti UNESCO dan sebagainya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Apa kabar? Ya, apa kabar? Baik, Damang. Alhamdulillah, baik juga. Ya, gini Prof. Terima kasih atas waktunya bisa hadir di Suyanto.id. Ada pertanyaan Prof dari mahasiswa kita, misalkan saja juga dosen muda. Ini mengapa kita meneliti Prof? Dan mengapa kita mengambil paradigma atau model penelitian kuantitatif yang positivistik misalkan saja? Gimana Prof? Prof Ali? Terima kasih Prof. Yanto atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya main regards dari atau maksud utama kita melakukan penelitian itu adalah untuk menemukan ilmu pengetahuan yang valid. Itu. Jadi artinya kalau kita melakukan pembentukan itu produknya itu adalah fakta yang nanti akan berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang apapun. Dalam bidang pendidikan ya tentu pengetahuan yang terkait dengan bidang pendidikan. Jadi tergantung bidang kita dalam melakukan penelitian itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaan penelitian itu kita perlu pahami bahwa sesungguhnya yang namanya penelitian itu dalam bahasa Inggrisnya itu kalau penelitian ilmiah itu adalah scientific research, sedangkan penelitian pendidikan itu educational research. Nah, tapi kata research itu sendiri itu sebetulnya padanan katanya dalam bahasa Inggris itu investigation. Jadi artinya kalau kita mendengar kata investigation itu tentu kita bisa berasosiasi bahwa ini pekerjaan detektif. Jadi kita melakukan penelitian itu sebetulnya kita melakukan pekerjaan detektif. Bisa kita bayangkan itu. Kalau kita melakukan pekerjaan detektif itu artinya dari mulai sesuatu permasalahan yang tidak tahu jawabannya sampai akhirnya ketemu jawabannya itu. Nah, itu pekerjaan detektif. Jadi artinya kalau kita melakukan penelitian asal-asalan, wah itu kita sudah tidak melakukan investigasi lagi itu. Jadi inilah pentingnya kecermatan kita di dalam melakukan penelitian. Nah, terus tadi Prof. Yanto mempertanyakan mengapa kita melakukan penelitian dalam paradigma positivistik atau secara kuantitatif. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa paradigma penelitian itu secara garis besar, meskipun nanti ada hal-hal lain yang tidak masuk ke dalam paradigma itu secara garis besar paradigma penelitian itu ada 4 macam. Itu. Yang pertama paradigma positivistik atau positivist itu, atau post positivist. Jadi ada yang membanyamakan, ada yang membedakan itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa positivist itu adalah semua penelitian yang datanya itu bersifat angka hasil pengukuran. Itu paradigma positivis. Nah, post positivis juga sama itu, cuma merupakan pengembangan dari ini.
ada pendapat yang bahwa post positivis itu ada kembali kepada yang menggunakan data kualitatif itu. Tapi Oke. saya berpendapat bahwa paradigma positivis dan post positivis itu merupakan suatu paradigma tersendiri yang sama, yang intinya itu data penelitiannya itu merupakan hasil pengukuran. Oke. Gitu. Nah, ada yang kedua itu paradigma konstruktivis. Oke. Nah, paradigma konstruktivis ini itu digunakan untuk konsep-konsep maupun teori ilmu dasarnya bersifat membumi ya. Oleh karena itu biasanya penelitian-penelitian kualitatif dan sebagainya itu paradigmanya konstruktivis. Yang ketiga itu paradigma transformatif. Nah, paradigma transformatif itu bisa, jadi itu eklektif saja gitu ya, bisa menggunakan data yang bersifat angka atau kuantitatif, dan bisa juga menggunakan data yang bersifat kalimat atau berbentuk kalimat atau kualitatif. Nah, yang terakhir itu sekarang berkembang, itu terutama akhir tahun 90-an, itu yang berkembang akhir tahun 90-an, terutama dipelopori oleh Creswell, itu ada yang disebut dengan paradigma pragmatik. Pragmatik. Ya. Nah, paradigma pragmatik ini di dalam pelaksanaannya itu dia menggabungkan, dia melihat bahwa positivis juga ada kebaikan dan ada kelemahannya, konstruktivis juga ada kebaikan dan ada kelemahannya. Nah, melihat hal ini, kekosongan dalam konstruktivis diisi oleh positivis, dan kekosongan dalam positivis diisi oleh karena itu melahirkanlah suatu metode-metode penelitian yang disebut dengan mixed methods, campuran kuantitatif dan kualitatif. Jadi secara garis besarnya seperti itu, Prof. Yarto. Ya, ya. Tadi bahwa penelitian itu terjemahannya research dalam bahasa aslinya, itu tentu saja karena itu selalu mengulang dan tidak ada hentinya, dan pekerjaannya seperti digambarkan oleh Prof. Ali tadi bagaikan pekerjaan seorang intel. Oleh karena itu tentu saja ada prosedur bakunya, sehingga penelitian yang membedakan dengan yang bukan penelitian saya kira terletak pada prosedur ilmiahnya itu, Prof. Benar nggak, Prof? Betul, betul. Jadi kalau kita lihat misalnya, mari kita lihat bagaimana seorang detektif menemukan jawaban terhadap masalah yang sebetulnya dia tidak tahu sama sekali apa ujung pangkalnya itu, kan gitu. Nah, itu. Jadi artinya kalau seorang detektif bekerja, itu mula-mula kan dia bertanya, mengajukan pertanyaan atau yang disebut dengan problem. Dalam research itu namanya research problem. Kemudian dia mencari, menggali berbagai macam literatur, informasi dan sebagainya itu. Nah, kemudian baru dia membuat jawaban. Oh, ini adalah ini ada ini, tapi belum dibuktikan. Jadi dia dugaan-dugaan inilah yang sifatnya jawaban terhadap masalah tadi, tapi sementara sebelum dia buktikan dengan data. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis. Nah, kemudian jadi hipotesis itu bukan hanya sekedar menjawab, bukan, tetapi dia harus hasil dari mengumpulkan berbagai macam informasi, baik yang bersifat faktual maupun informasi yang dari berbagai riset terdahulu, maupun dari konsep-konsep, yaitu yang disebut dengan literature review. Jadi literature review itu digunakan sebagai dasar dia membuat rumusan jawaban yang akan diuji melalui atau menggunakan data hasil penelitian itu yang disebut dengan hipotesis. Kemudian baru setelah itu dia menentukan, kemudian ini sumber datanya dari mana. Nah, itu kan jadi itulah yang disebut dengan sampel ya, subjek penelitian yang sampel dan populasi. Kemudian bagaimana tuh atau alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan datanya. Nah, itu yang disebut dengan instrumen penelitian. Kemudian baru bagaimana menganalisis datanya, baru baru dia membuat kesimpulan-kesimpulan itu. Jadi prosedurnya sebetulnya sederhana.
Ya, Atau kalau kaitkan dengan dulu namanya John Dewey itu kan ada problem solving, gitu. ya, 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 John Dewey zaman dulu kita ya, kuliah S1 kan gitu ya Prof ya. betul, Ada betul. istilah problem solving. Sebetulnya itu tadi. Jadi riset itu juga bisa dikatakan sebagai suatu metode problem solving. Cuma ini lebih mendalam, lebih luas seperti halnya pekerjaan seorang detektif tadi itu. Ya, Ya. ya, tadi disebutkan oleh Prof. Ali bahwa kita ketika riset itu membangun teori dari literature review. Yang sering saya jumpai, Prof, ketika membimbing anak-anak S1, S2, S3, literature review mereka itu tidak dielaborasi, tidak ada sintesis, hanya berupa parade kutipan. Jadi kutipannya itu berderet-deret, tetapi tidak membangun sebuah konsep yang bisa menjelaskan atau mencari problemnya itu. Nah, persoalannya, Prof, bagaimana menemukan problem seperti halnya detektif tadi ketika kita riset. Kan harus problemnya itu genuine, tidak sekedar pseudo problem. Gimana caranya, Prof? Berangkat dari mana supaya mahasiswa kita itu meneliti dengan problem yang manageable, masuk akal, dan juga bisa memiliki kebermanfaatan ketika problem itu dipecahkan dengan yang namanya riset itu. Prof, gimana, Prof? Jadi gini, betul itu. Pengalaman kita membimbing mahasiswa memang seperti itu. Oleh karena itu biasanya, ini pengalaman ya Prof Yanto, Ya, ya, pengalaman saya membimbing mahasiswa itu, jangan dulu Anda itu merumuskan masalah sebelum Anda jelas fokusnya apa. ya, tuh. Fokus research-nya apa. Nah, baru dari fokus itu kan Anda akan melihat hutan belantara permasalahan itu. Ya kan? Ya, Nah, dari hutan belantara permasalahan itu baru Anda masuk ke spesifik pohon yang akan ini saya menggunakan istilahnya itu pohon gitu ya. ya, Pohon pohon. yang akan Anda kaji, kemudian di pohon itu ada sejumlah dahannya. Nah, dari dahan itulah nanti Anda bisa merumuskan permasalahan-permasalahan tadi. Nah, untuk ini itu ketika dia menentukan fokus penelitian yang akan dia kerjakan, maka dia harus berselancar mencari berbagai informasi. Ya, Nah, sekarang ini sangat luar biasa ya. itu cara Mudah, banyak cara. gampang, sangat mudah sekali dengan menggunakan internet dia bisa berselancar mencari bukan hanya ratusan, kalau mau dia ribuan hasil-hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan fokus itu. Cuma permasalahannya jangan sampai apa yang sudah diteliti orang lain diteliti oleh kita. Ya, Nah, itu artinya di dalam kita mencari permasalahan penelitian ini tidak ada itu yang disebut dengan novelty dari penelitian kita, itu kebaruan penelitian itu tidak ada. Nah, untuk mencari itu maka kita harus bandingkan itu apa saja yang sudah dikerjakan oleh orang lain, kemudian bagian mana yang belum terkait dengan fokus itu yang belum orang lain kerjakan. Nah, disitulah maka rumusan masalah yang akan kita buat ini akan mencerminkan ada unsur novelty atau kebaruan masalahnya gitu. Nah, kemudian tadi Prof Yanto mengatakan bahwa kadang-kadang mahasiswa itu dia cuma menderetkan kutipan, tidak. Ketika kita melakukan literature review, itu yang namanya literature review itu satu, itu dia harus mencari apa esensi dari apa yang ditemukan, dinyatakan ataupun dikemukakan di dalam apa konsep maupun fakta yang ditemukan tadi. Kemudian bukan hanya di situ, baru dia mencari atau mengevaluasinya. ya. Di mana? Kemudian dikaitkan dengan sebab bisa saja itu berkait dengan temuan orang lain, konsep orang lain dan sebagainya itu. Kemudian baru dia memutuskan, oh, I stand di sini, saya berdiri di sini dari berbagai macam literatur yang berserakan itu gitu. Jadi sehingga dia tetap punya standing point gitu. Bukan hanya sekedar
Oh ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Terus kamu di mana duduknya gitu? Iya. Berdirinya di mana gitu, Prof ya. Itu yang kita alami itu gitu. Ya, ternyata fenomenanya sama, Prof. Di mana-mana Betul, begitu. betul. Itu memang kan mahasiswa kan lagi latihan belajar Ya, meneliti gitu. Jadi harus benar-benar ya, betul. Latihan meneliti. Itu karena ilmuwan, ya bolehlah salah kita iya, betulkan. Yang tidak iya. boleh itu kalau berbohong. Betul, betul. Ya. Nah, itu yang sulit bagi mereka. Jadi Hmm. membuat sintesis, membuat elaborasi teori untuk kepentingan menjelaskan riset dia itu sangat sulit. Dan mahasiswa itu tidak punya kemampuan yang memadai kalau tidak kita arah-arahkan. Memang tugas kita begitu, Prof ya. Nah, itulah. Untuk Namanya juga kita supervisor dalam bahasa Inggris itu. To iya, supervise itu bukan hanya mengawasi, tetapi juga membimbing gitu. iya, betul. Iya. Ya, karena kalau tidak membimbing honor kita tidak toyib itu namanya. Tidak halalan thayyibah gitu ya. Iya betul. Nah, Prof, Iya. judul itu datangnya dari mana sebetulnya? Dari Oke. praktek keseharian atau dari teori atau dari mana? Ketika Jadi mahasiswa gini, mau mencari inspirasi, saya Prof. selalu mengatakan bahwa yang namanya research itu yang penting Anda harus jelas fokusnya apa. Mhm. Research focus. Nah, dari research focus itu Anda bisa nanti merumuskan problemnya apa. Itu namanya research problem formulation. Ya. Jadi formulasi atau rumusan masalah penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, dari situ baru langkah-langkah berikutnya kan begitu, dari mulai hipotesis, mencari sumber data dan sebagainya sampai ini. Nah, kemudian yang namanya judul itu adalah payung terhadap apa yang kita kerjakan semuanya itu. Oke. Nah, tetapi ada clue yang harus ditampilkan di situ. Terutama variabel utamanya itu, Pak. Ini dalam paradigma kuantitatif saya bicaranya itu. Kalau variabel itu urusannya kuantitatif itu. Ya. Jadi kualitatif itu tidak mengenal variabel itu. Ya, betul. Nah, oke. Jadi dalam paradigma kuantitatif itu clue variabel-variabel yang menjadi clue dari penelitian kita itu apa? Kemudian mau diapakan ke variabel itu? Sebab pada intinya itu kan penelitian dalam paradigma kuantitatif itu mengukur variabel. Ya, betul. Iya. Sebab, nah, ada yang bertanya kepada mahasiswa, Prof, kalau variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang berbeda kondisinya. Itu sederhana saja. Apapun kalau dia berbeda kondisinya, karakteristiknya berbeda, itu variabel. Nah, research itu dia mengukur variabel. Kalau lawannya variabel itu konstan. Kalau konstan nggak perlu ada penelitian. Saya katakan, ya, jadi itu. Misalnya, kita ambil suatu contoh. Kalau dalam pendidikan, prestasi belajar itu kan keberadaannya bervariasi, beragam. Nah, itu variabel namanya itu. Nah, jadi kita harus menjelaskan variabel clue dari variabel-variabel utamanya itu apa, kemudian mau diapakan, dilihat hubungannya, mau dilapanya. Nah, itulah judul gitu. Ya, betul. Jadi sederhana saja gitu. Ya, betul. Ini memang kadang-kadang being simple is more even complicated, Prof. Jadi untuk sederhana itu tidak gampang bagi pendatang baru, mahasiswa baru sedang belajar tentang penelitian itu. Oleh karenanya saya kira memang betul fokus itu adalah penting yang dikatakan Prof. Ali tadi, para mahasiswa baru, para dosen muda yang sedang melakukan riset, inilah yang disebut fokus clue dari suatu variabel itu harus diketahui sebelumnya. Nah, Prof, setelah kita mendapatkan problem, sebetulnya sebagai seorang peneliti positivistik, itu apa yang dilakukan dengan problem itu, Prof? Nah, jadi tadi saya katakan, dalam research baik positivistik maupun konstruktivis atau paradigma apa saja itu kan tadi berlaku istilahnya itu langkah-langkah yang sangat baku seperti tadi itu ya. Nah, cuma bedanya kalau penelitian dalam paradigma positivis itu fokusnya itu lebih
lebih sempit dibandingkan dengan paradigma konstruktivis. Ya, oke. Ya, itu. Tapi bisa kalau penelitian itu memenuhi kriteria-kriteria yang bersifat universal, kaidah-kaidah universal itu dipakai, maka fokus yang sempit ini bisa digeneralisasi. Nah, itu di situ bedanya, Prof. Jadi beda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu fokusnya lebih mungkin lebih luas, tetapi juga lebih mendalam, tetapi dia tidak bisa digeneralisasi. Hanya pada kasus itu saja dia berlakunya itu. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa ini bisa berlaku di tempat lain, maka ada repeatability. Gitu. Jadi kalau kualitatif itu, instead of validity, itu repeatability. Tapi kalau penelitian kuantitatif, itu lebih mengandalkan kepada kesahihan. Sahih itu artinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah. Nah, itu. Oleh karena itu dalam penelitian kuantitatif itu ada yang disebut dengan kesahihan internal, ada yang kesahihan eksternal. Kesahihan internal itu adalah kesesuaian dengan prosedur-prosedur yang dia tempuh gitu. Dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan prosedur penelitian itu sendiri. Jadi kalau dia menyimpulkannya itu berdasarkan data yang ditempuh, penelitiannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah universal, maka itu bisa dikatakan bahwa kesimpulan itu sahih secara internal. Nah, tapi juga bukan hanya sahih secara internal. Penelitian kuantitatif itu berpotensi, saya katakan berpotensi, tidak mesti harus semuanya begitu, berpotensi untuk bisa diberlakukan secara umum yang disebut dengan generalisasi. Tapi di sini juga ada pertanyaan, itu tentang sejauh mana atau the extent to which the external validity itu is confirm gitu. Jadi sejauh mana itu confirm bahwa ini memenuhi validitas eksternal. Bisa jadi artinya kesimpulan yang ini digeneralisasi itu sahih, itu sesuai itu. Nah, untuk mencapai itu semua itu ada kaidah-kaidah penelitian yang harus dipatuhi gitu. Dan itu berlaku secara universal, bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Bandung, gitu. Bukan hanya di Indonesia, berlakunya secara universal. Di negeri manapun kalau orang melakukan penelitian seperti itu. Makanya biasanya begini, Prof. Untuk menguji apakah penelitian kita ini itu bisa diterima secara universal, bikin artikel, kirimkan ke jurnal internasional yang bereputasi, sekarang itu terindeks gitu ya. Nah, kalau lolos itu berarti penelitian kita ini memenuhi kaidah-kaidah itu. Karena itu jurnalnya itu orang-orang hebat semua itu. Gitu. Jadi gitu. Makanya saya selalu mengatakan, Anda menulis disertasi, tapi Anda harus menulis artikel untuk dipublish di jurnal internasional bereputasi. Kalau lolos berarti apa yang Anda lakukan ini sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Jadi bukan hanya dinilai oleh saya saja, saya katakan mungkin saja saya penilaiannya keliru gitu. Gitu, Prof. Ya, oke. Prof, ini pertanyaan terakhir, Prof. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini bisa mencerahkan para mahasiswa kita, para mahasiswa S3, S2, dan S1 kita. Dalam penelitian kuantitatif, itu kan karena positivistik, sehingga ada juga yang mengatakan approach-nya adalah deduktif. Sehingga penelitian kuantitatif itu tugasnya adalah bukan tugas, artinya pekerjaannya membuktikan sebuah teori, bukan mengenerate teori seperti dalam penelitian misalkan saja grounded research misalkan ya. Gimana, Prof? Gimana pernyataan seperti itu? Oke. Jadi gini, to some extent itu ya, tapi to some others juga tidak seperti itu gitu. Jadi artinya begini, Pak. Penelitian kuantitatif itu memang kalau dia aplikatif, applied bukan maksud saya. Kalau dia applied research, memang dia membuktikan teori. Membuktikan teori. Tetapi kalau dia basic research itu membuat teori.
Oke, ya. Itu. Nah, Ya, bagus. jadi sebetulnya baik kuantitatif maupun kualitatif itu kan ada regards dari penelitian itu ada 4, Prof. Heeh. Itu main regards dari kita melakukan penelitian. Itu Ya. yang pertama adalah untuk merumuskan teori. Jadi semua penelitian baik paradigma positifis maupun konstruktivis itu adalah merumuskan teori. Bisa digunakan. Ya. Yang kedua juga penelitian kualitatif sama. Itu. Yang kedua itu untuk merevisi teori. Oke, ya. Bisa. Jadi ada teori begini direvisi. Itu kan? Nah, itu bisa. Itu juga melakukan penelitian. Ya saya sering menggunakan contohnya di dalam ekonomi pendidikan itu kan Ya. Schulz direvisi. Ya, ya. Ya kan? Jadi untuk merevisi teori. Yang ketiga itu untuk menemukan fakta baru. Jadi hanya untuk menemukan fakta-fakta baru saja. Nah, fakta-fakta baru itu adalah untuk berkontribusi atau berkontribusi terhadap pengembangan ilmu. Itu sebabnya dalam quantitative research itu ada yang disebut dengan meta-analisis. Ya, meta-analisis. Ya, jadi meta-analisis research. Jadi berbagai penelitian yang sejenis ini kita kumpulkan, kita analisis datanya, baru bisa dirumuskan teori itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk menganalisis perilaku, terutama di dalam di dalam behavioral research itu menganalisis perilaku atau apa itu kan. Dan yang keempat itu adalah untuk mengembangkan, bisa juga penelitian dilakukan untuk mengembangkan instrumen. Ya, jadi instrumen untuk pengukuran apa saja itu bisa itu melakukan penelitian. Termasuk misalnya penelitian untuk mengevaluasi. Penelitian evaluasi. Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan atau menjustify bahwa kuantitatif itu hanya berdasarkan teori, sedangkan kualitatif itu merumuskan teori. Tidak bisa begitu. Jadi, karena semuanya bisa. Itu. Basic research itu mengembangkan teori. Iya, betul. Kuantitatif gitu. Seperti misalkan basic research dalam bidang COVID misalkan. Kan belum ada kan banyak teori ya. Banyak teori baru untuk mencegah penularan. Ada yang pakai masker, ada yang jaga jarak. Itu saya kira melalui riset yang basic juga itu saya kira. Iya, betul. Oke lah Prof. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk menjelaskan lebih detail dari gambaran besar penelitian kuantitatif tadi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Bisa berbagi dengan sesama. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.